Shalom saudara-saudara yang dikasihi Kristus, salam sejahtera buat saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita Tuhan senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara sekalian. Saudara-saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu pada saat ini atas kehidupan dan yang Tuhan anugerahkan kepada kami sampai saat ini. Kami sungguh percaya Engkau selalu punya rencana yang terbaik bagi kami. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau mengutus Roh-Mu yang kudus, yang akan memampukan kami untuk memahami kehendak-Mu dan siap melakukannya melalui kehidupan yang memuliakan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, beberapa hari terakhir ini ada orang-orang Kristen yang merasa terusik karena mendengar seorang pemuka agama lain yang berkata, Yesus lahir akibat Maria berzina. Respon yang penuh kemarahan terdengar di mana-mana. Namun dari begitu banyak respon yang ada satu yang cukup menarik ketika ia memberi respon yang lain daripada yang lain. Orang itu berkata, saudara-saudara, jangan biarkan kebenaranmu tercemar. Tetaplah pelihara kebenaranmu sampai akhir. Saudaraku, saya rasa respon ini cukup menarik. Mungkin ada yang berpikir, itu kan hanya sekedar untuk menghibur diri. Karena kalau kita marah sekalipun, tidak akan ada gunanya juga. Tetapi sesungguhnya ini bukanlah tanpa dasar. Karena kata-kata penghiburan yang demikian pun pernah Tuhan Allah sampaikan kepada bangsa Israel. Ketika itu mereka sedang berada di daerah pembuangan. Mereka sadar bahwa mereka begitu istimewa di mata Tuhan. Mereka adalah bangsa pilihan Allah. Tetapi kondisi mereka dalam pembuangan cukup menggoyahkan iman mereka. Itu membuat mereka mempertanyakan keberadaan Allah yang katanya mengasihi mereka dan tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan pada saat itu Tuhan Allah memberikan penghiburannya melalui janji dan jaminan keselamatannya bagi bangsa Israel. Tuhan Allah mengasihi mereka yang setia dan taat kepadanya. Bukankah mereka memiliki pikiran dan hati bagi Tuhan? Bukankah mereka memiliki hukum dan kebenaran Tuhan yang mereka biarkan memerintah dalam hatinya selama ini? Kepada mereka inilah Tuhan Allah mengingatkan agar mereka tidak perlu takut dan ragu terhadap hinaan yang dapat merusak nama baik dan kehormatan, bahkan menggoyahkan iman percaya mereka. Ini persis dengan anjuran Yesus agar kita tidak perlu takut terhadap segala ancaman atau rongrongan yang hanya sanggup membunuh tubuh, tetapi tidak sanggup membunuh jiwa. Saudaraku, hinaan, cemoohan, bulian, dan semacamnya tidak akan pernah jauh dari kehidupan kita sebagai orang percaya. Walau kita menaruh hukum dan kebenaran Tuhan di hati kita. Tuhan Allah menghibur kita dalam ayat ke-7. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia dan janganlah terkejut jika dinistakan oleh mereka. Selain itu, Tuhan Allah juga berjanji dalam ayat ke-8 bahwa semua akan dimakan ngengat dan gegat. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya, dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Ini memperteguh janji kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang kelak sebagai hakim untuk menghakimi dunia menurut keadilannya. Sehingga setiap orang harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Tuhan. Lalu siapakah yang akan diselamatkan? Ya, tentu saja mereka yang tetap setia hidup dalam kebenaran Allah
dan setia menantikan keselamatan yang hanya datangnya dari Allah sendiri. Janji ini akan berlaku kekal selama-lamanya. Saudara-saudaraku, saya percaya firman Tuhan ini akan menguatkan dan menghibur kita dalam menghadapi segala macam tekanan, tantangan, dan pergumulan selama hidup dalam dunia ini. Saudara-saudaraku, marilah kita bersatu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami percaya bahwa Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi tantangan kami, apa yang kami harus peroleh dari dunia ini. Dan kami percaya Tuhan juga tahu apa yang terbaik bagi kami. Kami tetap yakin dan percaya janji-Mu kekal adanya. Dan karena itu Tuhan, kami tidak ragu untuk tetap mengandalkan Engkau. Berikan kami hati yang tulus Tuhan untuk mengampuni siapapun yang menghina kami, yang menekan kami, yang menyakiti hati kami. Tolong mereka Tuhan supaya mereka tetap diberkati oleh Tuhan dengan kasih-Mu yang tiada berkesudahan itu. Berikan kepada kami keteguhan iman Tuhan untuk menjalani kehidupan ini dalam kesetiaan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang senantiasa mengasihi kami, berkati kami dalam segala hal. Kami berdoa, berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin.